Marilah kita beribadah bersama pada hari Minggu 9 Juli 2023. Ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami yang telah terhimpun pada hari yang Engkau kuduskan ini, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus dengan penuh sukacita, serta menghayati dan memeliharanya dalam hati kami, supaya kami yakin dan teguh berdoa kepadamu. Tolonglah kami untuk mempergunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Berilah kami kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan, agar di sana kami memuji-muji nama-Mu sampai selama-lamanya. Melalui nama-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya.
Marilah kita dengarkan firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudiri di dalam Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, iri, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan banyak hal seperti keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak kami. Kami membiarkan khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kasihanilah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, dan ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudiri yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita dengar nats epistel tertulis pada Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 13. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Kita dengarkan kor gabungan. Las roham, nuai roham kai, di bahen debata, ai dohot dolo, pararan hatana, najolo hotar kodom, jala sopasi dohot, nuai mahota sunggul.
halateon najahat sude pinatupani simbolis tahe alay na hulong natigur Tuhan tadi patimbul hakai tongon hehe maho hakai tinggal hon malosok mi porsan masilang nai unang ho ganggu ise memang mato jolma simbolis pero talu ay Jesus diho lima donganmu. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Meninggalkan
Salam. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini 9 Juli 2023, kelima setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi di mana semua Bapak dan Ibu dan peserta TV Nusantara untuk mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan atau penyemangat perjalanan hidup kita pada minggu hari ini diambil dari buku Roma, pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai diakhiri di ayat 25. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui TV Nusantara. Dimanapun berada, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita
untuk mengubah hidup kita dalam segala perlakuan kita ke hadapan Tuhan. Tema firman Tuhan kita mencintai hukum Allah pada minggu hari ini. Bagaimana kita umat yang sudah percaya kepada Yesus untuk mencintai hukum yang diberikan oleh Tuhan. Nats kita pada hari ini bagaimana apostol atau Rasul Paulus menyampaikan berita firman Injil kepada yang ada jemaatnya yang di Roma. Luther pernah mengungkapkan di dalam hatinya seperti ini. Di mana Tuhan membangun dan mendirikan kasih setianya, atau membangun gedung persekutuan orang Kristen di tengah-tengahnya, maka iblis juga pun akan membangun kekuasaannya di samping, di depan, kiri, dan kanan. Ini menandakan bahwa kita itu adalah tidak pernah terlepas dari kehidupan kita yang selalu diiringi oleh iblis dalam perjalanan hidup. Demikianlah Rasul Paulus menyampaikan beritanya pada saat hari ini. Dia membuka hatinya yang sungguh-sungguh bergejolak dalam hal segala tindak lakunya sebagai manusia. Dia memahami dirinya begitu berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kerajaan dan kekuasaan bangsa Romawi dan Yunani, bagaimana agama-agama diperalat oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu dan penguasa pada saat itu. Mereka bahkan mampu menindas, mampu mengubah aturan-aturan. Banyak aturan dibuat hanya untuk kepentingan dan keperluan dalam hal pada zaman bangsa Romawi dan Yunani. Dalam hal inilah Rasul Paulus melihat keadaan ini di dalam kehidupannya, mau mengubah hidupnya itu di dalam persepsi kedekatannya kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita sekarang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah kita imani, yang sudah kita jalani, yang kita sudah buat persekutuan hidup kita. Tetapi kita sering jatuh ke dalam kelemahan. Sering dope hitam adabu, tua kahale mata, kekurangan tak. Bahkan ada nama nele hita di bagasan ngulut tahu. Dalam hati kehidupan kita, sering masih kita tersiksa, tertindas karena perbuatan dosa kita yang tidak tahu kita perbuat secara langsung. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita mau disadarkan tentang hukum Tuhan. Ketika hukum Tuhan yang sudah kita yakini dan percayai Yesus Kristus, yang harusnya bisa mengubah hidup kita, harus senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu sudah memiliki iman. Karena iman itu adalah dasar kehidupan yang benar. Tetapi kehidupan orang Kristen cenderung seperti dikatakan abu-abu, satokin semangat tentang Tuhan dan imannya. Sebentar lagi, karena enaknya dunia ini, karena enaknya dalam hal mencari kehidupan di dunia ini, kadang mau lupa akan tentang Tuhan dari mana asalnya. Dan keberadaan yang dia terima dari Tuhan itu, pemberian Tuhan yang diberikan kepadanya. Kenapa lupa? Karena itulah menandakan bahwa manusia itu adalah penuh dengan dosa. Untuk itu kita renungkan di minggu 5 Tritatis ini pada minggu tanggal 9 Juli 2023 ini. Mau kita kembalikan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan. Kita renungkan adalah perbuatan kita dan kelakuan kita yang kita lakukan setiap hari. Maupun itu bekerja, maupun itu di dalam pemerintahan, maupun itu di dalam pertanian. Apa yang kita perbuat dalam keseharian, kita refleksikan apakah kita bersama Tuhan. Karena apa? Karena segala yang kita kerjakan harus berjalan sesuai dengan
tuntunan Tuhan supaya apa? Hasilnya itu adalah menjadi sukacita yang benar, sukacita yang baik, membahagiakan hidup kita masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala pekerjaan kita harus kita renungkan. Apakah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan ikut serta Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena banyak sekarang orang, karena banyak orang pintar, banyak orang menggunakan jabatan, banyak orang menggunakan karena dia memiliki harta duniawi yang begitu banyak. Seolah-olah dia menjadi pelayan bagi orang-orang kecil yang tidak memiliki. Hanya karena harta yang dia miliki, dia merasa berkuasa untuk memakai manusia yang lain, ditindas secara pasif. Karena dia orang biasa doi. Karena orang kaya sering menjadi dekat. Karena dia mampu memberikan secara materi sebagai penyenang sementara. Tetapi orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan memiliki hati yang teguh dalam hal menggunakan apa yang ada padanya. Karena dia bersyukur dan menganggap semua yang ada padanya itu adalah sumbernya adalah Yesus Kristus. Dalam inilah Rasul Paulus berontak di dalam hatinya. Dia menganggap dirinya tidak patut karena dia adalah manusia dengan penuh dengan dosa. Keberdosaannya itulah yang membuat dalam perlakuannya mau memperkenalkan Yesus yang sesungguhnya di dalam berita Injilnya. Kalau penderitaan yang dialami Rasul Paulus mungkin tidak sebanding dengan yang kita alami pada saat hari ini. Kita masih bersungut-sungut dalam hal kehidupan kita. Dalam situasi kehidupan zaman sekarang memang tentu kita sering orang yang beriman memiliki ungu-ungu tadi hidup konalak batak sungut-sungut. Karena sering yang tidak kita capai tidak terpenuhi sesuai dengan hati kita. Itu bisa menggambarkan kemanusiaan kita. Tetapi Rasul Paulus melihat ketika kita banggakan diri kita secara daging, secara kemanusiaan kita banggakan diri kita. Kalau tidak ikut serta dengan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak memiliki guna di hadapan Tuhan dan aturan Tuhan. Perjalanan hidup telah mengubah transisi pada zaman sekarang setiap manusia. Semuanya mau serba instan, gampang dan murah. Dalam hal apapun sekarang kalau kita lihat bagaimana digital berperan membangun ketercepatan kita dalam hal segala membangun kebutuhan hidup kita. Ada yang mengenai kadang orang menggesek nama kita, ngabuh kita, meminta-minta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hanya dengan kartu begitu gampangnya. Itu memang nikmat dan enak. Tetapi kita harus pintar dan pandai memakainya itu. Karena iblis akan lebih dekat memakainya itu menjadi sebuah keberdosaan. Karena apa? Saya pernah mendengar berita. Kadang di tengah-tengah masyarakat ini sangat susah dalam hal kejadian idoko pinjaman online. Karena begitu gampang hanya menekan, membuat daftar. Tapi setelah terlaksana dia menjadi susah dalam hal kesusahan. Ini adalah tantangan hidup kita sebagai orang Kristen. Orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa Yesus itu adalah sudah menyertai kita. Memberkati perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu senantiasa umat Kristen harus bersuka cita. Itulah ayat terakhir yang digunakan oleh Rasul Paulus. Yang mengungkapkan segala keberdosaan dan kerendahan dirinya secara kemanusiaan. Bahkan dia sampai tidak mengakui perbuatannya. Karena apa? Karena imannya kepada Yesus Kristus. Hanya melakukan keinginan Tuhan yang dia tuju. Hanya melakukan yang diinginkan oleh Tuhan yang dia perbuat. Jadilah dia menjadi pemberita Injil dalam segala detik napas dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini itulah yang mau kita
renungkan dalam bergejolak hati dan kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah menderita? Siapa yang tidak pernah susah? Kita semua umat pernah merasakannya. Untuk itu melalui firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus pun menderita di dalam hal sebagai kemanusiaannya. Kita pun sampai sekarang masih kita rasakan dalam hal kesusahan sebagai kemanusiaan kita. Tetapi di ayat terakhir dikatakan apostol Rasul Paulus, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus yang menyelamatkan, karena Yesus yang mencuci darahnya yang kudus keberdosaan kita, yang tidak melayakkan kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kesempatan itulah yang mau kita hidupi di dalam orang yang beriman pada saat hari ini. Melalui firman Tuhan kita dituntun untuk hidup mencintai hukum Allah. Sekalipun banyak aturan-aturan dan hukum yang berlaku di zaman proses kehidupan kita, dalam hal kehidupan bermasyarakat memang banyak aturan. Aturan yang mendasar, yang berkembang, yang selalu kita jalani apa itu? Aturan adat dan tradisi. Itu baik adanya, bukan kita salahkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci ini, hukum Taurat itu adalah benar dan kudus. Itu adalah penuntun hidup, bukan dihapus. Tapi karena kemanusiaan kita, karena kemanusiaan kita yang penuh dengan dosa, kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat Tuhan. Karena apa? Iya, karena itulah tuntutan hukum. Kita tidak sanggup melakukan. Kalau kita dituntut melakukan hukum Taurat, kita tidak ada yang satu pun yang layak di hadapan Tuhan. Karena aturan-aturan hukum Taurat begitu susah dan begitu banyaknya membuat kita. Karena apa yang dikatakan hukum Taurat, itu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kasih Tuhan, kasih Yesus yang menghidupkan kita kembali menjadi manusia yang utuh, manusia yang baik di hadapan Tuhan, membawa kita menjadi keceriaan dan kebahagiaan. Kita layak menyembah nama Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang berkumpul dan yang mendengarkan firman Tuhan ini pada minggu hari ini. Karena Yesus Kristus lahir dan memberi kita menjadi hidup yang baru, kita harus mensyukuri aturan kasih yang diberikan oleh Tuhan itu, yang betul-betul menyatakan kepada kita segala perjalanan hidup kita. Apapun sekarang kita, petani, pegawai, pedagang, apapun kita sekarang yang sudah ada pekerjaan kita, ikutkanlah Tuhan Yesus Kristus. Supaya itu menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Di dalam hal mempercayai Yesus Kristus. Hanya aturan Tuhan itulah yang patut kita lakukan dan kita laksanakan. Supaya kita menjadi manusia yang berbahagia di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya melalui tuntunan firman Tuhan pada hari ini, pada minggu hari ini, kita semua diajak umat Kristen percaya kepada Yesus Kristus, karena kebaikan Yesus Kristus yang memberikan kita menjadi hidup yang sepatutnya di hadapan Allah. Firman Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Yeah.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami pada perkumpulan minggu kami pada saat hari ini. Firman-Mu biarlah menjadi pelita di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Yang Tuhan ingatkan kami ya Tuhan, hanya karena nama-Mu Yesus Kristus, kami mampu melakukan yang baik menurut aturan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami perlu menyadari diri kami ini di dalam segala kelemahan dan kekurangan dan keberdosaan kami. Kami sering jatuh ya Tuhan, hanya karena kenikmatan dunia ini. Untuk itu Tuhan, kembalikanlah kami, kembalikanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami setiap mensyukuri pemberian-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah Tuhan jemaat-Mu Hakai Pakat ini ya Tuhan, menjadi pewarta berita Injil-Mu ya Tuhan, yang telah Tuhan tebus kami ya Tuhan melalui darah-Mu yang kudus. Kami siap ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan melalui pertemuan juga kami pada minggu hari ini, kami sangat bersuka cita ya Tuhan, melalui alat media TV Nusantara ya Tuhan, bisa menjadi warta firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus ya Tuhan, Kecamatan Pakat Tarabintang dan seluruh yang menyaksikan firman Tuhan melalui TV Nusantara. Berkati ya Tuhan para pekerja-pekerja, berikan mereka kekuatan-kekuatan untuk selalu melaksanakan, mampu mewartakan firman-Mu ke seluruh dunia ini. Kami bersyukur atas itu ya Tuhan. Tuhanlah yang menyertai semua anak-anak yang telah Tuhan cintai di dalam melakukan, mewartakan firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang di dalam jatuh sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan kasih setia-Mu mampu menyembuhkan. Dan untuk lebih giat, lebih bersyukur lagi di hadapan-Mu melalui gereja-Mu. Pertemuan kami pada minggu hari ini, biarlah menjadi pertemuan sukacita kami. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa kami ini. Amin. Puji Mahimata Nasoka Pasanga Maguana Puji Akarura Dotlu Akadolut Natimbo
Kita bernyanyi, mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan buku nyanyian HKI 453. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah Kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala sumber kehidupan. Pada hari ini Tuhan kami bersekutu di hadapan-Mu. Terimalah kami ya Tuhan sebagai persembahan di hadapan-Mu. Kami memberikan persembahan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memakannya itu, untuk mewartakan dan memberitakan Injil ke dalam di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah membawa damai dan sukacita. Terimalah Tuhan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita sekarang ini beribadah di gereja HKI Pakat. Tinggalnya di Pakat Hawagong, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejarah berdirinya HKI Pakat 20 November tahun 1950. Kalau pertama berdirinya gereja HKI Pakat, itu dulunya menghadap ke sebelah sana, seperti bangunan yang kita lihat itu keadaannya sekarang sudah sangat minim, sudah buruk. Itu terbuat dari papan. Tapi sekarang karena para anak rantau yang udah merantau dari Pakat memberikan uluran tangan untuk membangun, tapi sekarang posisinya sudah kita alihkan posisi menjadi seperti sekarang. Kalau proses pembangunannya bertahap, ada yang datang sumbangan atau yang kita kumpulkan dari persembahan, kita bangun sedikit demi sedikit. Pertama bikin tembok, kedua bikin ini, bikin keramik, bikin ini gitu. Kalau tiap minggunya kita mengadakan ibadah sekali seminggu, cuman hanya hari Minggu saja. Kalau minggu pertama kita adakan kadang bahasa Indonesia, dan kedua sampai keempat atau adapun minggu kelima kita laksanakan bahasa daerah ataupun bahasa Batak. Jemaat kami sekarang berjumlah 30 kakak. Tapi pada saat ini kami jemaat HKI Pakat membutuhkan fasilitas yang sangat minim, yaitu seperti sound system, kursi kami yang tidak memadai lagi, terus bangunan gereja atau tempat ibadah yang kurang memadai. Untuk merenovasi bangunan gereja kita atau tempat untuk konsistori yang sangat minim, karena kita udah tahu itu bangunan yang lebih dulu yang terlaksana terbuat dari papan yang udah keropos gitu. Jadi kami memohon, itu juga pelapon gereja udah mulai rusak karena atapnya yang udah mulai bocor. Jadi kami memohon kepada saudara-saudari kami yang ingin mengulurkan tangan pembangunan gereja kita di HKI Pakat. Kami mengucapkan terima kasih dengan senang hati kepada saudara-saudari kami.